sebelah kiri saya ada Farhan Zain Ramadan sebagai pembicara kedua dan ada Maharani Regita pembicara ketiga. Baiklah, kami dari kelompok 4 bagian kontra yang beranggota pembicara 1 Eka Viola dengan NPM 061, pembicara 2 Ibnu Nur Rahman dengan NPM 010, pembicara 3 Dea Rahmat Dina dengan NPM 009, dan ada Delis Rahma Aulia dengan NPM 043, dan Muhammad Rafiq Al-Malik NPM 050, dan Diah Juwita Winanti dengan NPM 100. Baiklah, sebagai pembicara pertama dari tim pro, saya ingin membuka argumen kami dengan menyampaikan bahwa isu yang kita bahas hari ini itu bukan sekedar persoalan teknis di laut, tetapi menyangkut harga diri bangsa, kedaulatan negara, dan masa depan ekonomi Indonesia. Dalam konteks ini, geopolitik Indonesia merujuk pada posisi strategis negara kita yang berada di antara dua benua dan dua samudra, menjadikan wilayah maritim kita sangat luas sekaligus rawan dari berbagai ancaman. Salah satunya yaitu pencurian ikan oleh kapal asing. Di sisi lain, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya sebagai negara kepulauan yang utuh dan menyatu, di mana laut adalah penghubung antar wilayah, bukan pemisah. Maka, ketika kapal-kapal asing mencuri ikan di wilayah perairan kita, hal ini bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan bentuk nyata dari pelanggaran terhadap kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, tindakan tegas berupa penenggelaman kapal pencuri ikan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam mempertahankan identitas, kehormatan, dan keutuhan wilayah Indonesia. Tindakan penenggelaman kapal pencuri ikan adalah bentuk nyata untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Negara itu berhak menindas tegas kapal asing yang mencuri ikan. Tanpa ketegasan ini, kapal-kapal asing akan terus masuk mengambil hasil laut kita dan merugikan para nelayan lokal. Penenggelaman juga menjadi bentuk efek jera agar kapal asing berpikir dua kali sebelum melanggar wilayah kita. Nah, tindakan ini juga didukung oleh para pakar dan terbukti melalui data. Data menurut Dr. Haskim Jalal, ahli hukum laut Indonesia memiliki hak penuh untuk melindungi lautnya dari pencurian sesuai hukum laut internasional seperti UNCLOS. Selain itu, data dari kapal dilakukan pada tahun 2014 sekitar lebih dari 500 kapal ilegal. 500 kapal tersebut diketahui sudah ditindaklanjuti dan stok ikan nasional meningkat sekitar 12,5 juta ton. Itu artinya kebijakan ini bukan hanya tegas tetapi juga efektif untuk menjaga kekayaan laut Indonesia. Baiklah, saya sebagai pembicara satu dari tim kontra. Tindakan penenggelaman ini menimbulkan perdebatan antara prinsip kedaulatan negara dan kewajiban untuk abide oleh hukum internasional, termasuk ketentuan yang tertera dalam Konvensi Perikanan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam konteks ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk menganalisis kebijakan penenggelaman kapal dari sudut pandang hukum internasional serta menekankan pentingnya pendekatan penyelesaian sengketa alternatif (ADR) dalam mengatasi sengketa kelautan. Dari sudut pandang hukum internasional, dasar hukum untuk kebijakan ini mengacu pada pasal 69 ayat 4 UU nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan yang memberikan ruang untuk melakukan pembakaran atau penenggelaman kapal yang terlibat dalam IUU Fishing. Dari sisi lain, kebijakan penenggelaman kapal asing dapat dipandang sebagai pendekatan yang bersifat reaktif dan memiliki kelemahan mendasar, terutama dalam komitmen terhadap prinsip penyelesaian damai serta supremasi hukum internasional. Sebagai negara yang turut serta dalam UNCLOS 1982, Indonesia terikat oleh ketentuan pasal 73 ayat 3 yang melanggar pemberian hukum atau penahanan tanpa proses hukum tersebut terhadap kapal asing di ZEE. Penenggelaman kapal tanpa adanya proses hukum yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap konvensi tersebut. Ketegasan Indonesia yang terlihat melalui tindakan penenggelaman kapal seringkali menimbulkan ketegangan dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Tindakan sepihak tanpa komunikasi diplomatik yang memadai berpotensi merusak
kolaborasi maritim di tingkat regional. Sebuah analisis oleh The Sebagai pembicara kedua dari tim pro akan memperkuat argumen kami bahwa penenggelaman kapal asing pencuri ikan merupakan kebijakan yang strategis dan sah menurut hukum, serta efektif dalam menjaga kedaulatan dan kekayaan laut Indonesia. Yang pertama, dampak lingkungan yang merugikan. Tanggapan kebijakan penenggelaman kapal dilakukan dengan prosedur yang memperhatikan aspek lingkungan. Sebelum penenggelaman, kapal-kapal tersebut dibersihkan dari bahan berbahaya seperti bahan bakar dan oli untuk meminimalkan pencemaran laut. Selain itu, bangkai kapal yang ditenggelamkan dapat menjadi habitat buatan yang mendukung ekosistem laut. Buktinya, Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, Susi Pujiastuti, menyatakan bahwa penenggelaman kapal tidak merusak lingkungan karena dilakukan dengan prosedur yang tepat, termasuk pembersihan kapal sebelum ditenggelamkan. Yang kedua, potensi konflik diplomatik. Penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing merupakan tindakan penegakan hukum atas pelanggaran kedaulatan Indonesia. Tindakan ini memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam hukum nasional maupun internasional, sehingga tidak seharusnya menimbulkan konflik diplomatik jika disampaikan dengan komunikasi yang tepat. Buktinya, kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan sejalan dengan Unclos 1982 yang memberikan hak kepada negara pantai untuk menegakkan hukum di wilayah perairannya. Yang ketiga, alternatif penegakan hukum yang lebih efektif. Meskipun penyitaan dan pelelangan kapal merupakan alternatif, namun penenggelaman kapal memberikan efek jera yang lebih kuat untuk terhadap pelaku illegal fishing. Tindakan ini menunjukkan ketegasan pemerintah dalam melindungi sumber daya laut dan kedaulatan negara. Buktinya, data menunjukkan bahwa jumlah kapal illegal fishing yang beroperasi di perairan Indonesia menurun dari 113 kapal pada tahun. Argumen pada kelompok kontra. Yang pertama, tinjauan hukum internasional pada potensi pelanggaran UNCLOS. Pada pertanyaan pertama, kebijakan ini berisiko melanggar pasal 3 ayat 3 UNCLOS tentang kewajiban memberikan proses hukum terhadap pelanggaran di IEE. Itu yang pertama, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS melalui UU Nomor 17 Tahun 1985. Untuk yang kedua, penenggelaman kapal tanpa proses hukum bisa dianggap tindakan sepihak yang tidak sah di mata hukum internasional. Untuk yang ketiga, tindakan ini bisa membuka celah gugatan dari negara asal kapal. Untuk yang kedua, dampak diplomatik, mengganggu hubungan bilateral dan regional. Pada pernyataan pertama, tindakan sepihak dapat memperburuk hubungan diplomatik dan melemahkan kerjasama regional seperti ASEAN. Untuk penjelasannya, yang pertama, negara seperti Vietnam dan Malaysia sering menyatakan keberatan terhadap penenggelaman kapal mereka. Yang kedua, tindakan unilateral bisa dianggap provokatif, mengurangi kepercayaan dan menimbulkan ketegangan politik. Yang ketiga, pendekatan multilateral jauh lebih konstruktif untuk kerjasama pengawasan laut. Untuk contohnya, pernyataan tindakan penenggelaman telah menimbulkan ketegangan diplomatik nyata dan tidak menimbulkan efek jera yang diharapkan. Untuk penjelasan contoh tersebut, yang pertama ada berdasarkan data KKP tahun 2019, lebih dari 550 kapal ditenggelamkan, tetapi IUU Fishing masih terjadi oleh dikutip IOG pada tahun 2021. Untuk yang contoh yang kedua, analisis The Conversation pada tahun 2019 menyebutkan kebijakan ini tidak efektif dan justru memperburuk kerjasama ASEAN. Untuk yang ketiga, Ivan Dargo pada tahun 2020 menyatakan menekankan perlunya penataan sistem pengawasan laut sebelum tindakan represif. Terima kasih. Saya sebagai pembicara ketiga ingin membuat argumen dari pembicara 1 dan 2. Penangkapan ikan secara ilegal tidak dilaporkan dan tidak diatur atau yang kita kenal dengan istilah IUU Fishing telah menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia. Negara kita yang dikenal sebagai negara maritim kehilangan potensi kekayaan lautnya setiap tahun. Sumber daya ikan menurun drastis, terumbu karang rusak akibat alat tangkap berbahaya dan nelayan lokal pun kehilangan sumber penghidupan. Mengapa penenggelaman kapal pencuri ikan menjadi pilihan yang tepat? Pertama, penenggelaman
penenggelaman kapal merupakan cara cepat dan efektif untuk menghentikan kerusakan ekosistem laut yang disebabkan oleh alat tangkap ilegal seperti pukat harimau dan bom ikan. Tindakan ini menjadi simbol bahwa Indonesia tidak memberi ruang bagi perusak lingkungan di laut kita. Kedua, kebijakan ini melindungi nelayan lokal dari persaingan yang tidak sehat. Kapal-kapal asing yang mencuri ikan merampas hak ekonomi nelayan kita. Tanpa tindakan tegas, nelayan lokal akan terus menjadi korban di lautnya sendiri. Ketiga, penenggelaman kapal memperkuat industri perikanan nasional dan mendukung keberlanjutan sumber daya laut. Dengan laut yang lebih aman dan lestari, Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan yang legal dan ramah lingkungan. Keempat, kebijakan ini mencerminkan keseriusan Indonesia dalam membangun dan menerapkan ekonomi biru, sebuah pendekatan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Mari kita lihat data. Yang pertama adalah laporan World Bank mencatat bahwa Indonesia kehilangan potensi hingga 20 miliar USD per tahun akibat EU fishing. Ini bukan angka kecil. Kerugian ini setara dengan anggaran pembangunan infrastruktur nasional. Ketiga, kapal-kapal pencuri ditangkap banyak ditemukan alat tangkap ilegal seperti bom ikan dan pukat harimau. Yang kesimpulan kelompok kami adalah kami tidak setuju dengan kebijakan penenggelaman atau pengoboman kapal pencuri ikan di wilayah laut Indonesia. Kami menganggap bahwa tindakan tersebut bukan cara terbaik untuk menjaga laut Indonesia dan tidak sesuai dengan semangat kerjasama, perdamaian, dan persatuan yang menjadi dasar dari geopolitik Indonesia dan wawasan Nusantara. Pertama, dari sisi hubungan antar negara, penenggelaman kapal bisa memicu konflik dengan negara asal kapal tersebut. Padahal, sebagai negara yang menganut wawasan Nusantara dan menjunjung tinggi kerjasama serta perdamaian, Indonesia seharusnya menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih damai dan bermartabat, seperti melalui jalur hukum atau diplomasi. Kedua, dari sisi lingkungan, pengoboman kapal bisa merusak ekosistem laut. Laut bukan hanya tempat menangkap ikan, tapi juga rumah bagi banyak makhluk hidup. Menenggelamkan kapal dengan cara diledakkan bisa merusak terumbu karang dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Ketiga, dari sisi hukum dan keadilan, kami merasa penenggelaman kapal kadang dilakukan tanpa proses hukum yang jelas. Padahal, setiap pelanggaran seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum agar adil dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, penenggelaman kapal juga tidak menyelesaikan masalah secara jangka panjang. Dan nelayan asing tetap bisa datang kembali karena akar masalahnya adalah seperti lemahnya pengawasan laut dan kurangnya kerjasama antar negara belum diselesaikan. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa penenggelaman atau pengoboman kapal bukan solusi yang tepat. Solusi yang lebih baik adalah dengan menindak secara hukum, memperkuat pengawasan laut, serta menggunakan teknologi. Dengan cara itu, Indonesia tetap bisa menjaga lautnya tanpa merusak hubungan luar negeri dan tanpa meninggalkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa kita. Sekian, terima kasih. Jika kapal tidak ditenggelamkan, bagaimana cara paling efektif untuk menghentikan praktik pencurian ikan oleh kapal asing? Namun tetap tegas dalam menjaga laut Indonesia. Oleh kapal asing. Untuk jawaban yang pertama, penegakan hukum melalui proses pengadilan, tangkap kapal pencuri, adili sesuai hukum nasional dan internasional. Ini memberikan efek jerah tanpa melanggar prinsip due process of law. Yang kedua, peningkatan patroli dan pengawasan laut secara teknologi. Untuk penjelasannya, gunakan satelit, drone, dan kerjasama Bakamla dan TNI AR untuk mendeteksi dan mencegah lebih dini, bukan sekedar menghukum setelah kejadian. Untuk yang ketiga, kerjasama internasional dan diplomasi maritim. Untuk penjelasannya, negara asal kapal bisa diberi peringatan atau sanksi diplomatik jika pelanggaran terus terjadi. Ini lebih kuat karena menekankan negara, bukan hanya awak kapal. Untuk yang keempat, penahanan dan penyitaan kapal ilegal. Kapal asing bisa disita dan dijadikan dihukum atau dilelang untuk negara. Ini jauh lebih produktif daripada ditenggelamkan.
Baik, saya akan menjawab dari kelompok 6. Pertanyaannya, jika kapal tidak ditenggelamkan, bagaimana cara yang paling efektif untuk menghentikan nelayan asing? Kebijakan kan katanya dari tadi kebijakannya kreatif dan memiliki lembaga dasar. Menurut kami, solusi yang lebih baik adalah dengan menindak secara hukum, memperkuat pengawasan laut, menggunakan teknologi, dan membangun kerjasama regional. Dengan cara itu, Indonesia tetap bisa menjaga lautnya tanpa merusak hubungan luar negeri dan tanpa meninggalkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa kita. Contoh dari peningkatan penguatan pengawasan itu seperti peningkatan kapal patroli, yaitu menambah jumlah dan kemampuan kapal patroli di laut untuk mengawasi perairan Indonesia, terutama di daerah rawan pencurian ikan. Terus untuk contoh penegakan hukum yang ketat, yaitu dengan sanksi yang lebih berat, menerapkan denda dan hukuman penjara yang lebih berat bagi pelanggar hukum perikanan, termasuk nelayan asing yang menangkap ikan tanpa izin. Terus ada edukasi dan kesadaran. Contohnya seperti program edukasi untuk nelayan, untuk mengedukasi nelayan lokal tentang pentingnya keberlanjutan perikanan dan dampak negatif dari legal fishing. Dan terakhir ada kerjasama internasional, contohnya diplomasi dengan negara asal, yaitu dengan bernegosiasi dengan negara-negara asal kapal asing untuk menegakkan hukum dan meminta mereka bertanggung jawab atas tindakan nelayan mereka. Saya terjawab. Apakah dengan menambah kapal patroli tidak menambah biaya lagi? Yang menambah kapal patroli keliling di perairan. Kapal patroli memang dapat meningkatkan biaya operasional, termasuk biaya pemeliharaan dan operasional kapal. Namun investasi ini juga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap nelayan asing, yang pada akhirnya dapat melindungi sumber daya laut dan mendukung nelayan lokal. Manfaat jangka panjangnya, yang pertama, mengurangi kerugian dengan meningkatkan pengawasan potensi kerugian akibat illegal fishing dapat berkurang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor perikanan. Yang kedua, dukungan untuk nelayan lokal. Kapal patroli yang lebih banyak dapat memberikan perlindungan bagi nelayan lokal sehingga meningkatkan hasil tangkap mereka. Baik, bisa menjawab. Terima kasih. Bahwa pengeboman kapal atau penenggelaman itu kan kayak nggak menunjukkan citra atau nilai yang ada pada Indonesia. Padahal kalau misalkan kita tahu tadi di wawasan Nusantara dan juga di geopolitik Indonesia itu kan diperlukan satu kekuatan gitu kan untuk menunjukkan pada dunia atau bahkan untuk menjaga sumber daya kita. Kalau misalkan diganggu itu kan kita bisa melakukan tadi aksi pembalasan kayak gitu kan, dengan melakukan penenggelaman kayak gitu. Nah, menurut kebijakan yang tadi disarankan oleh teman-teman, apakah hal itu bisa menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya atau bahkan berkurang gitu kan kasus penangkapan illegal fishing gitu. Menjawab tadi pertanyaannya, apakah hal itu bisa menjamin dari kami yang kontra, apakah hal itu bisa menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya atau bahkan berkurang gitu ya Kak? Jadi sebenarnya di sini tidak bisa dijamin 100% bahwa itu bakal berkurang atau tidak akan terulang lagi, itu tidak bisa dijamin 100%. Karena ada alasannya laut, ada alasannya. Yang pertama, laut Indonesia adalah wilayah yang terbuka dan luas, yang mana sulit diawasi sepenuhnya setiap waktu. Terus juga alasannya kenapa tidak bisa dijamin 100%, karena kapal pencuri kerap menggunakan modus baru, identitas palsu, bahkan teknologi canggih untuk menghindari deteksi. Terus juga ada dari faktor eksternal seperti konflik wilayah, tekanan ekonomi dari negara lain, dan lemahnya penegakan hukum di negara asal kapal pencuri bisa tetap memicu
Tapi walaupun tidak dijamin 100% bahwa itu tidak akan terulang lagi, namun dengan solusi-solusi yang tadi kami sebutkan itu sangat mungkin untuk dapat meminimalisir gitu ya dari pencurian dan masalah keamanan laut lainnya. Asal yang pertama itu ada dari asal dukungan dari pemerintah gitu, benar-benar dilakukan secara serius. Jadi jika benar-benar solusinya itu bagus tapi tidak dijalankan dengan benar dan serius, itu bakalan percuma gitu. Jadi untuk bisa dijamin 100%-nya itu tidak bisa dijamin 100%, tapi dengan solusi-solusi yang tadi kami berikan, kalau itu benar-benar dilakukan dengan serius, maka itu dapat meminimalisir dari pencurian-pencurian dari negara lain. Tadi kan dijelaskan bahwa ada beberapa negara asal yang melakukan illegal fishing gitu kan. Mereka itu negaranya itu tidak mengimplementasikan hukum kayak gitu kan kepada para pelakunya. Nah, kalau misalkan dari itu kan dilihat kalau misalkan dari negara asalnya aja tidak menegakkan hukumnya, seharusnya negara yang dicuri gitu kan, Indonesia dalam konteks ini itu kan bisa memberikan tindakan yang tegas gitu. Kalau misalkan tadi juga dilihat bahwa era sekarang kan tadi udah memakai diplomatis nih, tadi yang teman-teman sampaikan ya, tadi kan teman-teman nggak setuju gitu dengan cara penenggelaman, setujunya dengan cara diplomasi, melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan negara atau internasional. Tapi menurut data gitu kan disampaikan di tahun 2023 oleh Menteri Kelautannya sendiri, itu bahwa banyak kapal asing gitu kan yang beroperasi di Indonesia. Nah itu kayak gimana tuh? Apa yang salah gitu kan dengan menegakkan yang tadi dijelaskan di Indonesia ini? Menjawab pertanyaan dari kakaknya. Tadi kan disampaikan di tahun 2023 oleh Menteri Kelautan sendiri itu bahwa banyak kapal asing yang masih beroperasi di Indonesia. Jadi pertama itu benar bahwa Menteri Kelautan pada tahun 2023 menyampaikan bahwa masih banyak kapal asing yang masuk dan mencuri ikan di wilayah Indonesia. Namun fakta itu tidak membuktikan bahwa penegakan hukum itu penegakan hukum berbasis diplomasi dan kerjasama itu gagal. Justru fakta tersebut membuktikan bahwa sistem ini belum dijalankan secara maksimal dan konsisten. Jadi bukan metode hukumnya yang salah, tetapi komitmen implementasinya yang belum sungguh-sungguh. Nah, untuk kesimpulan dari kami, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memiliki rencana dan strategi yang baik dalam menjaga keamanan laut, seperti penegakan hukum yang tegas, kerjasama internasional, pemanfaatan teknologi pengawasan, dan diplomasi maritim. Namun, yang menjadi masalah utama adalah ketidakkonsisten dan ketidakmaksimalan dalam menjalankan semua rencana tersebut secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Jadi kenapa alasannya masih berkeliaran? Itu karena tidak dijalankan sungguh-sungguh dan konsisten gitu secara berkelanjutan. Oke. Untuk pertanyaan itu sampai di situ dulu, mungkin bisa dilanjutkan karena jawaban dari teman-teman akan menentukan kelanjutannya bagaimana. Tadi pertanyaan terakhir ya, kalau ada dianalogikan gitu kan. Saudara dimasuki maling, apa tindakan saudara atas hal tersebut? Apakah begitu? Apa? Pertanyaannya, jika rumah saudara dimasuki maling, apa tindakan saudara atas hal tersebut? Itu dalam konteks malingnya itu Anda mengetahui pas di depan Anda di situ ada maling. Nah, jika rumah saya dimasukkan maling, ya kan, pas di depan saya, nah saya akan menangkapnya terus membawanya kepada pihak yang berwajib untuk menanganinya. Soalnya ketika kalau kita mengambil tindakan sendiri terhadap maling tersebut, maka kita juga melanggar hukum. Gitu. Jadi yang harus kita lakukan yaitu menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Nah, sedangkan tadi di penenggelaman kapal kan itu ada dua hukum nasional dan hukum internasional. Sedangkan hukum nasional yang tidak sah di mana hukum internasional.
dan tindakan ini bisa membuka celah gugatan dari negara asal kapal. Jadi untuk tindakan hukum internasional tidak setuju untuk tindakan pertanyaan tersebut. Ya, itu menurut hukum internasional apa? Indonesia yang pertama, untuk berdasarkan hukum internasional seperti UNCLOS itu sudah mengatur batas-batas laut dan hak setiap negara. Namun kenapa kapal asing masih bisa keluar masuk wilayah laut Indonesia secara ilegal atau tanpa izin? Karena hukum internasional atau UNCLOS itu hanya memberikan hak tapi tidak menjamin penegakan otomatis, yang mana karena hukum internasional atau UNCLOS itu tidak otomatis menindak pelanggar, ia hanya memberikan kerangka hukum atau tugas menegakkan hukum itu tetap berada di tangan negara pantai sendiri. Terus juga faktornya ada pengawasan laut Indonesia itu masih lemah, dan juga kapal asing itu dapat sering menghindari deteksi